Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Namira Hanifah dengan NIM G00240997 dari kelompok A7. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan eh, hasil laporan praktikum anatomi pada blok 1.3. Nah, pada laporan kedua. Nah, pada laporan kedua ini, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makanan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu saat kesempatan, Randy merasa tidak nyaman eh, karena cepat merasakan kenyang, padahal baru saja memakan. Hal ini membuatnya khawatir karena adanya yang tidak normal pada sistem pencernaannya. Nah, sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung. Serta gimana sih kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, pertama di sini saya bakal bahas tentang mulut. Nah, mulut ini dibagi jadi dua bagian, yaitu ada arcus dentalis, superior et inferior, serta ada processus alveolaris maxilla et mandibula. Nah, nanti dia juga ada vestibulum oris sama cavitas oris propria. Kemudian yang membuka keluar itu dia melalui rima oris. Terus kalau dia membuka ke orofaring, dia melalui estrimus oropharyngealis, estrimus faucium setinggi VC2. Nah, kemudian nanti di mulut itu ada dua bagian, yaitu palatum durum dan palatum mol. Nah, di palatum durum itu 2/3 anteriornya itu processus palatinus osis maxillari, itu sepertiga posteriornya ada lamina horizontalis osis palatini. Terus di palatum mol itu dia kita ingatnya telepup karena ada banyak muskulus kan. Jadi ada musculus tensor veli palatini, levator veli palatini, palatopharyngeus, terus ada uvulae sama palatoglossus. Nah, kita ingatnya itu telepup ya. Nah, untuk bagiannya palatum durum bagian sini dan palatum mol bagian sini. Next, kita bakal sedikit bahas tentang lingua. Nah, lingua nanti sendiri ini bakal dibagi jadi dua parts, yaitu ini. Di parts bagian atas itu namanya postulcalis lingua, dan di bagian bawah itu presulcalis lingua. Nah, di sini saya bakal jelasin sedikit bagian-bagiannya. Kalau di postulcalis lingua itu dia ada plica glossoepiglotica mediana, terus ada plica glossoepiglotica lateralis, vallecula epiglotica, terus ada fossa filiformis. Terus kalau di pars presulcalis lingua itu ada papilla filiformis, ada papilla fungiformis, papilla valata sama papilla foliata. Kemudian di sini juga ada musculus lingua. Nah, di sini otot-ototnya itu kan ada intrinsik sama intrinsik. Nah, dia tuh nanti semuanya bakal diinervasi dengan nervus hypoglossus. Nah, kecuali pada musculus palato glossus. Nah, nanti dia bakal diinervasi oleh ramus pharyngealis di nervus vagus. Nah, ini kan ada dua otot. Nah, otot ekstrinsik itu kita ingatnya itu ada G, H, S, P. Nah, ini ada genioglossus, hyoglossus, styloglossus, sama palatoglossus. Kalau di otot intrinsik itu kita ingatnya LLTV, yaitu longitudinal superior, ada longitudinal inferior, terus ada transversus lingua sama verticalis lingua. Nah, terus kita ke orofaring. Nah, orofaring ini dia itu eh, terletak di posterior kavitas nasi yang berhubungan melalui istimus oropharyngealis. Dan dia nanti faring sendiri itu dibagi jadi tiga, yaitu dia ada nasofaring, orofaring, sama larifaring. Nah, ini bagian pink itu dia nasofaring. Yang oren-oren ini dia orofaring. Kemudian yang biru ini larifaring. Nah, orofaring sendiri nanti dia bakal membentang setinggi PC 2 sampai 3. Nah, kemudian orofaring ini tadi kan sudah dijelasin dia bakal berhubungan dengan kavitas oris melalui epistemus falcium. Nah, kemudian juga ada annulus waldeyer. Nah, annulus waldeyer ini dia di daerah epistemus falcium. Nah, dia bakal terlihat
adanya suatu lingkaran jaringan limfoid yang disebut sebagai anulus Waldeyer yang tersusun atas dari kranial, lateral, kaudal, sama tonsila tubal. Nah, di kranial itu nanti ada tonsila pharyngealis, di lateral ada tonsila palatina, di kaudal ada tonsila lingualis. Ini ya. Jadi ada adenoid, terus ada tonsila tubal, tonsila palatin, terus ada lingual. Nah, next kita ke esofagus. Nah, esofagus ini dia tuh berupa tabung muskular. Nah, panjangnya tuh 9 sampai 10 inci atau 25 cm. Nah, dia tuh diameternya 2,54 cm. Nah, nanti di esofagus itu dibagi jadi tiga parts, yaitu ada cervicalis, thoracalis, sama abdominalis. Nah, cervicalis itu nanti dia setinggi VC6 sampai VT1, thoracalis dia setinggi VT1 sampai 10, kemudian abdominalis setinggi VT10 sampai VT11. Nah, letaknya dia itu di posterior trakea. Ini ya, ada gambarnya. Jadi, yang bagian pink itu dia ada pars cervicalis, yang hijau itu thoracalis, dan yang biru itu abdominalis. Nah, kemudian ada penyempitan di esofagus atau angustia. Nah, ada tiga penyempitan yaitu angustia superior, media, sama inferior. Nah, nanti angustia superior ini nanti setinggi VC6, media itu setinggi VTH 4 atau 5, terus inferior itu VTH 10. Nah, di angustia superior ini dia pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Terus kalau angusti media itu nanti dia di tempat arcus aorta bronchus primarius dekter menyelang. Terus kalau angustia inferior itu saat melalui hiatus oesophagus. Ya, gambarnya. Jadi nanti bakal ada penyempitan di sini, di area sini-sini. Next, di sini saya bakal sedikit menjelaskan tentang neurovascularisasinya. Nah, ada arteri sama vena. Nah, untuk di arteri itu dia ada sepertiga superior yaitu arteri tiroidea inferior, sepertiga media itu aorta descendens thoracica, terus kalau sepertiga inferiornya itu dia ada arteri gastrika sinistra. Terus kalau di vena dia sepertiga superiornya itu vena tiroidea inferior, di sepertiga media itu vena azygos, terus sepertiga inferior itu vena gastrika sinistra. Nah, selanjutnya saya bakal menjelaskan dengan gaster. Nah, gaster sendiri itu nanti bakal terdiri 4 bagian, yaitu ada fundus, gastricum, pars cardiaca, corpus gastricum, sama pars pylorica. Nah, fundus sendiri itu bagian yang menonjol ke kranial di sebelah kiri ostium cardiacum. Nah, terus kalau pars cardiaca itu eh, dia tempat muaranya esophagus di ventriculus. Terus ada corpus gastricum, yaitu dia bagian dari tempat muara esophagus sampai tempat tercaudal, merupakan bagian terbesar ventrikuli. Terus ada pars pylorica. Nah, pars pylorica itu terdiri atas antrum pyloricum dan canalis pyloricum dan tempat akhir ventriculus. Nah, dia nanti ada gastro gastroesophageal sphincter atau les, terus ada musculus sphincter pylori. Nah, terus nanti dia juga ada dua omentum, yaitu omentum maius sama minus. Nah, omentum maius itu curvatura gastrica mayor, tapi kalau yang minus berarti curvatura gastrica minor. Terus orificium cardiacum itu setinggi VTH 11, terus orificium pyloricum dia setinggi VL1. Nah, next kita bawa ke omentum. Nah, omentum tadi kan sudah kita singgung dikit, yaitu ada omentum minus sama maius. Nah, di omentum maius, minus dulu. Di omentum minus itu dia nanti ada ligamentum hepatoduodenal. Nah, dia itu berisi vena portae hepatis sama arteri hepatica propria ductus coleodochus eh, sama flexus hepaticus. Sama ada ligamentum gastrohepaticum. Terus ada omentum maius. Nah, omentum maius itu ada beberapa ligamentum. Nah, ada ligamentum gastrocolica, gastrifrenica, gastrolienal, terus plenorenal. Kemudian kita ke arteri sama vena di gaster. Nah, untuk di arterinya dulu, yaitu ada arteri
gastrika sinistra. Nah, dia tuh nanti bakal berasal dari truncus coleus. Kemudian ada arteri gastrika dextra. Nah, dia tuh dari arteri hepatika communis. Kemudian ada arteri gastrika brevis. Nah, dia berasal dari arteri lienalis pada hilum lineal, dan dia bakal berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastroclenicum untuk memvaskularisasi fundus gastricum. Terus nanti juga ada arteri gastromentalis sinistra. Kemudian ada gastromentalis dextra sama gastro posterior. Nah, dia nanti berasal dari arteri lienalis. Tapi nggak selalu ditemuin itu gas gastrika posterior. Terus next kita ke vena. Nah, di venanya itu ada vena gastrica dextra et sinistra. Nah, nanti dia bakal memuara langsung ke vena porta hepatis. Kemudian ada vena gastrica brevis dan gastromentalis sinistra bermuara ke vena lienalis. Terus ada juga vena gastromentalis dextra. Dia bakal bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Nah, kemudian kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan. Yaitu yang pertama ada sphincter esofagus atas. Nah, saat seorang menelan, US-nya terbuka untuk memungkinkan makanan masuk ke esofagus. Nah, setelah makanan lewat, nanti US itu bakal menutup. Nah, dia tuh untuk mencegah makanan atau cairan kembali ke mulut. Nah, sebelumnya US itu upper esophageal sphincter ya. Kemudian yang kedua itu ada sphincter esofagus bawah, yaitu LES atau lower esophageal sphincter. Nah, LES ini dia bakal rileks ketika makanan bergerak ke esofagus ke lambung. Kemudian setelah makanan masuk ke lambung, nanti LES bakal menutup untuk mencegah reflux asam atau isi lambung kembali ke esofagus. Terus ada sphincter pylorus. Nah, dia tuh terletak di antara lambung dan usus halus. Selama makanan, sphincter ini bakal menahan makanan di lambung untuk mencampurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Nah, setelah pencampuran selesai, sphincter pylorus ini bakal perlahan membuka untuk mengalirkan makanan ke usus halus. Kemudian ada sphincter ani. Nah, dia tuh nggak langsung terlibat saat makan, tapi refleks gastrokoliknya itu nanti dipicu oleh aktivitas makanan. Nah, nanti dapat merangsang kontraksi kolon dan relaksasi, sementara sphincter ani internal ini bakal mempersiapkan tubuh tubuh untuk defekasi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.